Pengertian analisis jabatan. Proses atau langkah-langkah sistematis untuk menentukan kewajiban, keterampilan dan tanggung jawab, serta mengenai syarat-syarat kualifikasi dari suatu jabatan yang dibutuhkan, seperti pendidikan, keahlian, kemampuan, pengalaman kerja, dan yang lain-lain, agar seseorang dapat menjalankan suatu pekerjaan dalam suatu jabatan ataupun organisasi dengan baik. Adapun tujuan dari analisis jabatan adalah pertama, menetapkan spesifikasi karyawan. Kedua, menentukan kebutuhan pelatihan. Ketiga, mengadakan proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Keempat, menganalisis performa karyawan. Kelima, menentukan kompensasi termasuk gaji, insentif, dan tunjangan. Keenam, merancang pekerjaan dan perancangan organisasi. Manfaat analisis jabatan. 1. Memberikan gambaran mengenai tantangan yang bersumber dari lingkungan yang dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan. 2. Menentukan unsur-unsur pekerjaan yang mendorong maupun yang menghambat kualitas kerja karyawan. 3. Merencanakan ketenagakerjaan di masa depan. 4. Menyesuaikan lamaran yang masuk dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. 5. Berperan dalam penempatan karyawan agar sesuai dengan tingkat pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan. Selanjutnya, informasi jabatan. Yang pertama, informasi jabatan menyangkut apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakan, dan mengapa harus melakukan pekerjaan itu. 2. Informasi persyaratan jabatan mengenai kualifikasi umum dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang karyawan. 3. Informasi perilaku mengenai daftar perilaku apa saja yang dibutuhkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dengan berhasil. 4. Informasi mengenai peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. 5. Informasi standar kinerja mengenai indikator-indikator atau target-target yang harus dicapai. 6. Informasi konteks pekerjaan mengenai kondisi kerja, beban kerja, waktu dan jadwal kerja, dan posisi jabatan di dalam struktur organisasi. Beberapa metode pengumpulan informasi jabatan. 1. Metode wawancara merupakan cara paling efektif dan akurat untuk mengumpulkan informasi, karena mewawancarai penyelia atau supervisor dan orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis, job holder, sehingga dapat diketahui tugas-tugas, aktivitas kerja, beban kerja, tanggung jawab, dan syarat-syarat lain. 2. Metode diskusi panel merupakan pengumpulan para ahli, misalnya manajer senior, konsultan, dan pekerja senior untuk dimintai informasi yang dibutuhkan mengenai jabatan tertentu. 3. Metode kuesioner. Metode daftar pertanyaan atau kuesioner yaitu mengirimkan sejumlah kuesioner kepada orang-orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis untuk mengisi kuesioner dan menjelaskan tugas-tugas, aktivitas kerja, dan tanggung jawab yang mereka emban. 4. Metode buku harian. Metode buku harian kerja yaitu meminta pemangku jabatan untuk mengisi buku harian setiap hari dengan mencatat apa saja aktivitas dan tugas-tugas yang mereka lakukan. 5. Metode observasi. Metode pengamatan yaitu analisis melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas kerja, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan dan diemban oleh pemangku jabatan. Ada beberapa penyajian hasil jabatan analisis, yaitu yang pertama, job description, keterangan singkat yang ditulis dengan cermat mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang dalam jawaban tertentu. Yang kedua, job specification, pernyataan mengenai kualitas minimal seorang karyawan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Yang ketiga, job classification, pergolongan jabatan-jabatan yang berdasarkan basis. Dan yang terakhir, job design, rancangan aktivitas dalam suatu jabatan tertentu. Beberapa prinsip yang harus dilaksanakan dalam analisis jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, batas pekerjaan dalam suatu jabatan harus ditentukan dengan jelas, menyangkut kewenangan jabatan dan batas waktu pekerjaan.
Berikutnya, analisis jabatan harus didasarkan pada kenyataan dengan data-data yang digunakan harus benar-benar aktual dan dapat dipercaya untuk mengurangi subjektivitas. Berikutnya, proses aktivitas dalam suatu jabatan harus disusun secara kronologis untuk mempermudah dalam menganalisis dan mengevaluasi. Berikutnya, situasi dan kondisi pekerjaan harus diperhatikan agar analisis dapat memahami mengapa suatu pekerjaan harus dilakukan dalam suatu jabatan tertentu. Prosedur analisis jabatan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan analisis jabatan merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk mengetahui tujuan dari analisis jabatan dan informasi apa yang diperlukan. Berikutnya, perencanaan analisis jabatan merupakan penyusunan rencana yang meliputi yang pertama, penentuan informasi umum tentang organisasi seperti visi, misi, struktur, termasuk data jabatan yang ada, mekanisme kerja organisasi, daftar karyawan, data mengenai lingkungan kerja, dan berbagai kebijakan kepegawaian. Yang kedua, penentuan komponen informasi jabatan yang menyangkut identifikasi jabatan, pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan jabatan. Berikutnya, penentuan metode pengumpulan data yang mencakup pendekatan yang digunakan sumber data dan teknik pengumpulan data.